bulan, salah nggak Bu? Salah, tapi tidak sepenuhnya salah. Kadang ada dokter yang memang menyarankan, memang ya Bu, itu biasanya dalam kondisi khusus ya Bu, bukan memang keinginan sendiri ya kata baik kayak gitu, enggak ya Bu. Jadi memang itu dalam kondisi khusus. Misalnya memang beratnya memang sangat kurang, ya memang dokter sudah menyarankan untuk MPASI dini biasanya. Kondisi usia 6-23 bulan. Ini di buku KIA juga ada ya Bu. Jadi nanti bisa dibaca. Ini yang paling penting dalam pemberian MPASI. Itu yang pertama usia, kemudian frekuensi, jumlah setiap kali makan, tekstur, variasi, kemudian pemberian makan aktif, responsif, dan kebersihan. Ya, jadi jangan kita bahas satu persatu. Nah ini kalau 5 kunci makanan aman ya Bu, yang pasti harus bersih dulu ya. Kalau misalnya udah nggak bersih, nah nanti anaknya malah jadi diare ya Bu. Malah jadi diare, anaknya jadi nggak mau makan, berat badannya turun, nah jadi apa jadi stunting lama-lama ya. Iya, tapi bikin dua usia. Terus berarti harus dikupas dulu apa ya Bu? Tapi saya salah ya Bu, mana itu mana? Terus ini kalau yang dua ini bisa yang lain ya Bu, bisa ikan, bisa ayam ya. Jadi ini lebih simpel ya kalau telur ya, lebih mudah juga buat dihancurkan ya, atau dibuat tekstur yang sesuai yang kita inginkan gitu. Nah untuk yang mulai dari 6 bulan diulek dulu ya Bu ya. Nanti bergantian dari ulekannya ya Bu. Kalau yang 6-8 bulan itu hanya diulek saja. Jadi bapaknya sudah berpengalaman ya. Nanti kalau punya anak itu ya dipakai kuah ya, kuah santan ya. Jadinya ada sumber lemaknya ya. Sayur ya 1 sendok makan sayurnya ya Bu ya. Jadi kita ambil sayurnya aja 1 sendok makan. Kemudian santan ya 4 sendok makan. Itu dari kuahnya ya. Kuahnya kan kuah santan. Air boleh pakai air, tempe sepotong kecil aja, dipotong ya kurang lebih 5 gram, ya kecil banget. Gedean. Tambahin sambal ya Bu. Sayur bening 1 sendok, sayur aja. Pokoknya sudah ada ya Bu. Airnya juga pakai Mbak. Pakai air juga nggak Nanti disesuaikan aja. Jadi teksturnya itu rumah. Jadi kalau balik sendoknya nggak akan jatuh cepat. Ya nambahin berapa? Nah mungkin yang kelompok selanjutnya boleh sambil mikir-mikir Bu. Tapi itu yang udah di foto ya Bu ya. Yang itu udah foto ya. Nah segitu ya. Nanti aja mau. Iya, akhir aja. Saya coba aja.
Oke, monggo yang 9 sampai 11 bulan. Mana kelompok yang mana? Oh, itu oke. Mulai di ini. Bisa itu maksudnya dari sapi sincang ya Bu, jadi makanan udang juga, makanan udang kita juga. Karena kalau masih yang apa yang utuh ya susah ya Bu. Sorry Bu ya, jadi kita mau belajar tekstur ya. Jadi tekstur itu penting ya Bu untuk bagi supaya pertama bisa merasakan. Nyoting dulang. Ano pa? Dulang budulnya Pak. Ini yang nyoting bagian ini. Ulangan dari bagian ini. Dulang dulang. Apa sih ini? Daging sapi, telur, ayam, itu dipotong kecil. Kayak ini yang 12 sampai 23 bulan. Ya sampai ini yang 9 sampai 11 bulan. Kita boleh juga kayak Enggak, kita enggak perlu udah keluar giginya. Udah. Iya. Tapi tadi memang capek ya ibunya iya. Contoh. Monggo yang 12 sampai 23 bulan. Ini ibu hamil. Kita pakai lampu ya Bu. Jadi untuk itu batu latin. Apa sebutin? Buahnya buah. kepada ibu balita di daerah
kita punya sayur bayam ya udah dibikin aja MPASI. Yang penting tetap ada makanan-makanan yang dibutuhkan oleh si bayi seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan apa nggak Bu terkait dengan pemberian makan bayi dan anak ini? Ini kami akan menanyakan itu nasi diulek. Ya. Apakah itu terjamin kebersihannya? Karena kalau zaman dulu, ini kami kan juga khawatir. Zaman dulu itu bayi-bayi diberi nasi yang diulek, kemudian dikasih campuran apa madu, apa-apa itu seperti itu. Kalau sekarang dengan dicontohkan diulek, apakah nanti tidak dicontoh untuk dipraktekkan di desa? Khawatirnya di situ. Karena kami dari PKK biasanya kita diolah, dimasak. Jadi misalnya untuk yang masih lembek itu kita bikin bubur nasi, kemudian yang sudah tim kita bikin tim. Karena kalau kami praktek di lapangan seperti itu, jadi tidak seperti diulek. Dan apakah ini sudah sesuai dengan yang ada di buku KIA? Itu mohon dijelaskan. Ada dua versi di buku KIA itu juga ada. Jadi ada dari bahan mentah dan bahan matang. Kemudian ada pengolahan dari kalau dari bahan mentah itu yang kita masak dulu ya Bu ya. Kita masak dulu. Kemudian ada juga yang dari bahan matang itu kita olah. Sebenarnya untuk kebersihan itu tergantung dari ibu-ibu masing-masing. Kembali lagi ke ibu masing-masing ya. Kalau di desa susah ya. Nah itu tantangan juga ya Bu. Coba itu kan juga lama-lama kan itu bakteri ya. Tidak tergerus, takutnya nanti coba itu juga ikut dimakan seperti itu loh. Karena kalau bisa jangan pakai cobek tapi pakai yang tidak bisa tergerus di dalam itu. Mungkin bisa pakai mangkok mungkin ya Bu, mangkok plastik ya bisa. Terus sekarang juga ada cobek kayu ya, itu juga mungkin lebih mudah dibersihkan ya daripada dari batu ya atau dari apa sih ini sekarang semen mungkin ya Bu seperti itu, atau mungkin bisa dilapisi plastik dulu itu juga bisa Bu. Jadi untuk menghindari kontaminasi langsung biasanya bisa dilapisi plastik dulu dari cobeknya atau dari ulekannya seperti itu. Terus sekarang kalau di kota juga sudah banyak alat-alat ya Bu untuk menghaluskan MPASI seperti itu Ibu kira-kira. Apakah ada yang tambahan lagi? Oke, terima kasih. Monggo Mbak. Saya Febriana, pendamping dari Kecamatan Banyumas. Yang saya tanyakan tadi pasca praktik untuk membuat MPASI mulai dari ada bulan ya 6 sampai 6 bulan kemudian bertahap seperti itu. Tadi disampaikan ada penggunaan ASI untuk campuran MPASI. Itu bagusnya itu seperti apa? Karena kalau saya itu tidak bisa dipanaskan ya, karena pasti akan menghancurkan proteinnya kan gitu, kandungan-kandungan gizi di dalamnya. Terus bagusnya seperti apa? Atau kemudian nanti campuran susunya bisa diambilkan dari mana? Mungkin uhatnya susu segar atau yang mana? Begitu. Terima kasih. Ini atas pertanyaannya ya. Ya, jadi tadi ada juga dari yang menanyakan ya terkait dengan campuran dari ASI ya. Sebenarnya itu kalau misalnya dari makanan matang ini kan tidak perlu diolah lagi. Kalau misalnya mau ditambahkan ASI boleh. Cuman kita tetap harus mempertimbangkan juga soal rasanya, gitu ya. Maksudnya apakah akan menyatu antara makanan tersebut dengan si ASI itu ya. Seperti itu. Terus kalau misalnya misal mau membuat campuran, misalnya mau membuat cemilan ya, sekarang kan banyak cemilan-cemilan di internet ya Bu, untuk cemilan-cemilan mulai dari MPASI 6 bulan itu sudah banyak. Boleh menggunakan susu UHT, tapi harus dipanaskan dulu kalau untuk di bawah 1 tahun, mulai dari 6 bulan. Jadi tidak boleh di bawah 1 tahun itu susu UHT diminum begitu saja, itu masih belum boleh. Susu UHT bisa sampai mendidih aja, udah cukup. Jadi nggak usah sampai lama-lama. Iya. Kemudian boleh ada pertanyaan lanjutan ya? Boleh. Penggunaan gula garam di bawah MPASI untuk anak di bawah 1 tahun itu seperti apa ya? Oke, ya jadi untuk gula garam ini sebenarnya masih ada perdebatan ya Bu, ada banyak pendapat ya. Jadi ada yang bilang boleh, ada yang bilang belum. Tergantung kepercayaan ya, gitu. Jadi tergantung percayaan. Jadi memang kalau menurut saya itu sebenarnya gula garam boleh asalkan dalam jumlah yang terbatas. Seperti itu ya Bu. Misalkan ya buat rasa-rasa lah, seperti itu boleh. Atau misalnya memang ada yang memang nggak mau lah nambahin gula garam dulu, ya monggo nggak apa-apa juga. Gula garam dia nggak doyan, nggak mau makan sama sekali. Nah itu mungkin dia butuh ada tambahan rasa, karena memang dari dalam kandungan dia sudah bisa ada
ini ya Bu, dia sudah bisa menerima rasa gitu ya dari apa yang dimakan ibunya, seperti itu. Itu bisa ya, monggo tergantung ini ya Bu, percayaan ya. Bisa coba dua-duanya dulu. Mau nggak pakai, coba dulu. Habis itu pakai juga nggak apa-apa. Seperti itu. Seperti itu Mbak. Baik, ada pertanyaan lagi atau sudah habis waktunya Bu? Ya, sudah habis ternyata ya Ibu. Baik, seperti itu saja ya Ibu. Saya mohon maaf jika ada salah kata ya. Saya mohon undur diri ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.